Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Dianti, peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 2 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video yang berjudul Analisa Isu Depo Farmasi Kencana Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo. Kita simak bersama-sama ya. Isu ialah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani dengan baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi maupun pelayanan publik dan berlanjut pada tahap kritis. Isu juga bisa digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Instalasi farmasi merupakan instansi penting di mana semua kebutuhan baik obat-obatan maupun alat kesehatan lainnya disediakan oleh instalasi farmasi. Dan farmasi Kencana Rawat Inap sendiri melayani semua kebutuhan obat atau alat kesehatan dari pasien rawat inap dan juga ICU yang ada di Kencana RSCM. Untuk itu, karena banyaknya macam golongan penyakit dan berbagai dokter spesialis, maka farmasi menyimpan begitu banyak macam obat-obatan dari segala jenis penyakit. Dan yang menjadi salah satu penyebab medication error ialah kesalahan dalam penyimpanan obat. Ada beberapa sistem penyimpanan obat yang sudah diterapkan di instalasi farmasi RSCM. Antara lain ialah teknik FIFO dan FEVO, yang kedua berdasarkan abjad, yang ketiga berdasarkan bentuk sediaan, yang keempat dilihat dari stabilitas, yang kelima berdasarkan undang-undang seperti narkotik dan psikotropik, yang keenam berdasarkan LASA, look like, sound like. Ada beberapa isu yang kami tangkap terkait masalah penyimpanan. Yang pertama ialah belum adanya kepedulian petugas depo farmasi Kencana terkait obat LASA. Yang kedua, belum optimalnya sampling stok di depo farmasi Kencana. Yang ketiga, belum adanya kepedulian perawat terhadap isi loker obat pasien rawat inap. Mari kita bahas isu yang pertama, yaitu belum adanya kepedulian petugas farmasi Kencana terkait obat LASA. Dalam melakukan penyimpanan obat dilakukan dengan menerapkan kode etik di instansi sebagai bentuk rasa tanggung jawab dalam menyimpan dan mendistribusikan obat agar tetap terjaga stabilitasnya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban serta sikap jujur petugas terhadap aset negara. Walaupun instalasi farmasi sudah menganut sistem penyimpanan secara LASA, tetapi masih banyak pelanggaran yang terjadi akibat belum adanya kepedulian petugas terkait daftar obat LASA. Kemungkinan dikarenakan terlalu banyaknya jumlah item obat yang disediakan. Dampak yang terjadi antara lain makin banyaknya obat yang tidak berlabel dan tidak jelas tempat penyimpanannya. Yang kedua, menyulitkan dalam pencarian obat. Yang ketiga, tercampurnya jenis obat yang memiliki kemiripan. Yang keempat, salah dalam pengambilan dan pemberian obat. Yang kelima, tidak adanya keseragaman dalam etiket obat LASA dan non-LASA. Sementara pihak yang terdampak antara lain petugas farmasi itu sendiri, pasien dan keluarga, dan juga quarter farmasi yang sering melakukan penyiapan obat. Kondisi yang diinginkan yaitu petugas farmasi seharusnya mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum obat itu disimpan, kemudian diberikan label LASA dan disimpan di tempat yang sesuai dengan jenisnya. Kemudian bila porter farmasi jika menemukan obat baru atau obat belum ada label LASA, segera melapor kepada petugas penanggung jawab lokator untuk segera diidentifikasi sesuai daftar LASA terbaru. Isu yang kedua ialah belum optimalnya sampling stok di depo farmasi Kencana. Berkaitan dengan sikap integritas dan profesionalisme sebagai ASN dan juga dalam melaksanakan kode etik dengan jujur dan bertanggung jawab, maka secara konsisten instalasi farmasi selalu mengadakan stok opnam yang dilakukan tiap 3 bulan sekali, ditujukan untuk mempertanggungjawabkan aset negara yang dipakai dalam pelayanan. Karena hasil stok opnam terdapat selisih stok antara fisik dengan IT di beberapa obat, maka selain melakukan stok opnam, depo farmasi Kencana juga melakukan sampling stok yang dilakukan setiap hari, minimal 5 item obat tiap harinya. Sampling stok memiliki arti mendata atau mengecek kesesuaian stok fisik dengan IT, serta mengecek tanggal kadaluarsa obat.
Dampak-dampak isu yang terjadi bila tidak diatasi, yang pertama terjadinya selisih stok antara IT dengan fisik, yang kedua pelaksanaan sampling menjadi tidak dilakukan secara rutin, yang ketiga tidak adanya kerapihan, yang keempat dapat membuat stok berlebih karena tidak sesuainya stok. Pihak yang terdampak antara lain instalasi farmasi, petugas farmasi, pasien sebagai penerima layanan. Dan kondisi yang diinginkan ialah dengan jumlah item obat yang cukup, tidak terlalu banyak, dan selalu rutin menjalankan setiap hari, maka diharapkan selisih stok akan berkurang. Isu yang ketiga ialah belum adanya kepedulian perawat terhadap isi loker obat pasien rawat inap. Loker pasien ialah tempat di mana perawat menyimpan kebutuhan pasien terkait obat atau alat kesehatan yang didapatkan setelah melakukan serah terima antara farmasi dengan perawat. Setiap harinya, petugas farmasi melakukan serah terima dengan perawat untuk obat yang telah selesai diracik atau dikemas. Kemudian obat-obatan tersebut disimpan di dalam loker pasien di ruangan perawat, sehingga obat-obat atau alkes yang terdapat di dalam loker merupakan tanggung jawab dari perawat ranap itu sendiri. Sesuai kode etik ASN, seharusnya perawat melaksanakan tugas dengan cermat, disiplin, dan bertanggung jawab. Tapi dalam kenyataannya, begitu banyak stok-stok obat atau alkes yang berlebih di dalam loker dan tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama, sehingga menyulitkan petugas farmasi dalam meletakkan obat baru. Menurut info yang kami dapatkan dari perawat, ini terjadi karena kurangnya tenaga SDM perawat dan tidak disiplinnya mereka dalam meretur obat yang tidak lagi terpakai, serta ukuran loker yang tidak terlalu besar untuk pasien-pasien yang membutuhkan banyak obat atau alat kesehatan. Dampak-dampak jika isu tidak diatasi, yang pertama berlebihnya obat yang tidak terpakai di dalam loker sehingga menyulitkan penyimpanan obat lain yang terpakai. Yang kedua, kemungkinan hilangnya obat di dalam loker atau meningkatkan kemungkinan obat pecah. Yang ketiga, menyulitkan perawat dalam mencari obat yang dibutuhkan sehingga menghambat pelayanan. Yang keempat, retur saat pasien pulang akan lebih banyak karena menumpuk. Pihak yang terdampak, yang pertama itu pasien atau keluarga pasien yang menerima pelayanan, yang kedua petugas farmasi, yang ketiga perawat, yang keempat porter ruangan rawat inap. Kondisi yang diinginkan ialah perawat rawat inap memiliki kesadaran untuk rutin mereturkan obat atau alkes yang sudah tidak terpakai ke farmasi dan mengecek terlebih dahulu ke dalam loker sebelum membuat permintaan ke farmasi dan dibutuhkannya loker dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian saya menggunakan teknik USG sebagai teknik lapisan isu. Dari tabel hasil terlihat bahwa isu belum optimalnya sampling stok di depo farmasi Kencana menjadi peringkat pertama. Dari sini saya mendapatkan core isu yaitu belum optimalnya sampling stok di depo farmasi Kencana. Dan untuk menganalisis penyebabnya, saya menggunakan metode Fishbone. Dalam metode ini terlihat beberapa penyebab terjadinya isu tersebut, seperti adanya ketidakpatuhan dokter dalam menuliskan resep sesuai formularium RSCM, tidak adanya obat pengganti, dan kemungkinan atas permintaan pasien itu sendiri, yang menyebabkan farmasi Kencana memiliki kebijakan dalam pembelian obat serta memperbolehkan retur obat yang telah dibeli keluar instansi. Selain itu, kurangnya waktu untuk melaksanakan sampling dikarenakan beban kerja yang terus bertambah. Pada isu belum optimalnya sampling stok di depo farmasi Kencana, perlu dilakukan pemecahan masalah berupa solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh seluruh petugas depo farmasi Kencana dengan melakukan tarik data obat-obat slow moving dalam kurun waktu 3 bulan, yang kemudian akan segera diretur ke gudang untuk dikembalikan. Dengan cara ini diharapkan terlaksananya sampling stok yang optimal dan mengurangi nilai selisih saat stok opnam. Dan gagasan kreatif pemecahan isu yang saya usulkan ialah optimalisasi sampling stok melalui pengendalian barang slow moving. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.